Sebetulnya relasi polisi dalam konteks relasi polisi dengan politik itu ada di mana untuk Polri saat ini posisinya? Dulu orang berasumsi kalau punya uang dia akan jadi penjahat. Iya. Polisi karena gajinya kecil dia akan menyimpang. Kan enggak, gaji polisi sekarang dengan saya sama. Iya. Tingginya kan sama. Selevel saya sama dengan level dengan saya gitu. Nah, menurut Prof kira-kira karena ini jangan sampai terulang lagi, karena terus terang saya lihat ini membuat citra Polri sangat terpuruk begitu ada terminologi partai coklat itu. Tingkat kepercayaan publik sangat turun. Nah, untuk fenomena ini tidak terulang, Prof menyarankan apa, Prof? Ya ada yang kemudian menggerakkan, ada yang kemudian mengambil keuntungan, ada yang kemudian menyokong dan sebagainya. Kalau itu tidak segera dilokalisir dalam istilah saya, maka dinamikanya akan mengarah. Dan ini kejadian katakanlah pasca 25. Selamat pagi, Prof Muradi. Pagi, Pak. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat ya, Prof. Kegiatan hari ini apakah cukup padat, Prof? Lumayan. Dari pagi tadi ada kelas online, kemudian ke sini. Oke, Prof. Kita mengundang Prof Muradi ke sini dalam rangka mendiskusikan tentang satu tema yang tentu banyak orang bertanya-tanya. Apa itu? Kaitan antara polisi dengan politik. Oke. Ya. Ini adalah satu isu yang menarik, mengingat kita pahami bahwa Polri sebagai organisasi kepolisian nasional memang ditempatkan pada posisi yang rentan sebetulnya. Karena sistem kepolisian nasional pada intinya adalah sistem yang rantai komandonya itu terpusat di markas besar. Ya. Sehingga politisasi di tubuh Polri ini akan sangat berbahaya kalau sampai ini terjadi. Ya. Nah, kita pahami bahwa di Indonesia begitu banyak partai yang ada dan kemudian punya kepentingan yang begitu besar terhadap termasuk terhadap Polri, sehingga suka atau tidak suka polisi akan tergiring pada pusaran politik yang demikian. Menurut Prof seperti apa sebetulnya? Jadi kalau saya kira begini Pak Perdi ya, ada 3 hal ya. Pertama memang kita mengatakan bahwa polisi karena dia bagian dari eksekutif, ada polisi di banyak negara nggak cuma Indonesia, maka dia akan berhimpitan atau beririsan dengan politik. Jadi kalau kita mau katakan misalkan Indonesia, maka dia akan mau tidak mau, suka tidak suka akan menjalankan fungsi-fungsi pemolisian. Sebagian besar fungsi pemolisian kalau Undang-Undang 2002 itu kan ada 3 ya, ada penegakan hukum, ada Kamdagri, juga ada kemudian Harkaptibmas. Sebagian besarnya adalah ada fungsi pemerintahannya. Itu paling pertama. Jadi memang pada akhirnya akan ada irisan, gesekan dan seterusnya. Yang kedua, ini bergantung pada sebenarnya apa niat baik, political will-nya. Dari kalau konteks Indonesia dari 46 sampai hari ini tiap presidennya itu punya will-nya, punya political will-nya. Ada yang memang ingin polisi tetap berada dalam posisi yang profesional, ada yang kemudian ingin juga didampingi, atau ada juga kemudian menjadi tanda kutip penyangan tangan. Nah 3 itu yang saya kira penting. Nah yang ketiga, satu yang penting buat selain ini adalah konteks bahwa hasrat untuk terlibat dalam konteks politik itu juga diinisiasi oleh internal. Jadi Prof, kalau saya potong, Prof. Kalau Prof melihat di praktik kepolisian di banyak negara, sebetulnya ada tidak sih satu contoh konkret lembaga kepolisian yang bisa steril dari proses politik semacam ini? Hampir nggak ada. Kalaupun ada, ya dia berada dalam distance ya, ada jarak saja. Katakanlah misalnya kalau model hubungan polisi dengan pemerintahan itu kan ada 4 ya. Salah satu yang adalah yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kemudian full profesional polisi ya, di mana kemudian antara negara, pemerintah dengan polisi berjarak. Tapi lebih banyak prakteknya adalah government policy. Government policy artinya ada negosiasi antara polisi dengan pemerintah dalam konteks misalnya operasional program dan seterusnya. Walaupun beberapa kasus ada namanya impact timbal balik yang mungkin membuat pada akhirnya di dalam tadi yang tadi saya tiga catatan tadi adalah mengupayakan untuk mereka bisa berada dalam posisi monitor politik. Monitor politik ini pemerintah recognize tahu apa yang dikerjakan oleh polisi. Nah dalam konteks full professional police harusnya polisi ya berada dalam posisi penegakan hukum dan Harkaptibmas ya kalau misalnya tidak kemudian menyentuh
hal-hal yang berkaitan dengan praktik polisi pemerintahan, karena dukungan pemerintah itu sudah diatur sendiri di undang-undang kan. Untuk konteks Indonesia seperti apa, Prof? Posisi Polri sebetulnya? Di Indonesia sendiri, kembali ke soal yang poin ketiga, saya menangkap memang ada hasrat untuk kemudian melibatkan polisi dalam konteks politik ya. Jadi ada timbal balik antara misalnya teman-teman di eksekutif, kemudian juga dengan teman-teman yang ada di internal. Nah, terjadi itu yang saya kira menjadi handicap dalam konteks profesional polisi. Jadi kalaupun misalnya katakanlah kita membayangkan ke depan itu Polri benar-benar terpisah, ya tadi konteks political will-nya ada enggak? Sampai hari ini sih saya kira dari beberapa kasus misalnya polisi atau Polri menyiapkan diri untuk kemudian mensupport dukungan program pemerintahan. Ada program makan gizi gratis, ketahanan pangan dan seterusnya. Itu boleh selama ada dua hal. Pertama, peran dan fungsinya beres dulu. Yang kedua, baru kita bicara kemudian ada waktunya ada kesempatan untuk kemudian membantu. Bukan dibalik. Beberapa kasus misalnya fungsi utamanya nggak ada, malah fungsi tambahan ini yang kemudian fokus. Seperti kemudian kritik di banyak daerah kemarin, bukan ke polisi ya, ke teman-teman TNI ketika banyak di Kodim itu lebih banyak fungsi ketahanan pangan dengan MBG-nya ketimbang fungsi-fungsi ketahanan negara gitu. Itu kan dikritik oleh DPR setempat gitu. Itu yang nggak boleh gitu. Prof, menurut Prof Muradi selaku pakar di bidang kebijakan publik ya, dan kemudian pakar juga di bidang kepolisian, mengamati fenomena keterlibatan Polri dalam kebijakan pemerintah, misalnya makan bergizi gratis, ketahanan pangan, sejauh ini mengganggu tidak, Prof, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok kepolisian? Kalau secara normatif selama waktunya dia tidak tersita ya, kan yang jadi masalah misalnya begini, ini karakter juga kadang-kadang. Begitu ada himbauan atau pemerintah dari Mabes gitu misalnya, di level bawah tuh akhirnya menegasikan yang fungsi utamanya. Fungsi utama tadi saya bilang ada 3 di Undang-Undang 2002. Ada Gakum, ada Pamdagri, ada Harkaptimas. Nah 3 ini kadang-kadang bukan tertutup, digeser sedikit dengan fungsi tadi karena ada atensi atas pimpinan. Ini yang maksud saya, selama ini tidak terganggu, saya kira nggak ada masalah. Jadi kritik utama publik terkait dengan peran fungsi polisi itu jangan sama seperti yang kemudian terjadi kemarin di Pati ketika DPR setempat mengkritik Kodim yang kemudian merasa bahwa fungsi utamanya kok malah kalah dengan fungsi perbantuan atau fungsi supporting gitu. Karena paradoks sebetulnya, Prof. Pada satu sisi banyak orang mengeluhkan kinerja kepolisian yang belum optimal. Sementara kilah dari kepolisian sendiri, kami memiliki keterbatasan. Keterbatasan paling utama apa? Sumber daya manusia. Pada saat yang sama kemudian sumber daya kepolisian malah dikerahkan untuk hal-hal yang di luar tugas pokok. Nah, ironi seperti ini seperti apa Prof melihatnya dalam konteks praksis? Pimpinan harus bisa menjelaskan ke pemerintah ya. Katakanlah misalnya, saya ambil contoh yang paling mudah misalnya soal ketahanan pangan. Fungsi utama polisi ya 3 hal tadi di undang-undang. Jadi selama ini dikerjakan, saya kira baru bisa perbantuan. Jangan kemudian mengiyakan sementara fungsi utamanya malah nggak dikerjakan. Kritik utama publik kan sebenarnya lebih pada soal optimalisasi peran fungsi kepolisian yang sifatnya lebih humanis kan. Betul. Ini yang saya kira agak hilang mungkin dalam 6 bulan terakhir ya. Wajah polisi itu dianggap sebagai orang yang bersalah, orang yang kemudian disalahkan dan seterusnya. Kasus kemarin 25-31 Agustus demonstrasi itu kan juga mencerminkan wajah itu. Publik sebenarnya sayang kok dengan polisi. Publik juga pengen polisi fokus aja dengan kerja-kerja kepolisian, di mana kemudian warna humanisnya sebagai warna yang memang perlu dimunculkan, bukan kemudian hal-hal yang utama itu kemudian tidak dikerjakan, tidak fokus, tapi yang lain juga dikerjakan. Saya kira itu poinnya. Kalau memang memungkinkan bisa mendorong teman-teman di kepolisian terutama yang patroli. Kalau saya gini Pak Pardi ya, saya kira bukan soal sumber daya manusianya, lebih pada soal konsentrasi Pak. Jadi katakanlah misalnya ketika ada fungsi utama kemudian ada atensi atasan ya, itu yang kemudian akhirnya mengganggu. Beberapa yang kemudian saya temui misalnya ngobrol dengan teman-teman di Polres, di Polda, bukan keluhan sih, ini belum selesai, kemudian ada atensi yang pada akhirnya kemudian dia menggeser.
Nah, sementara ini yang harusnya kemudian menjadi citra polisi di mata masyarakat. Ini kan sebenarnya, mohon maaf, ini kan citranya tidak pemolisian betul. Iya. Ini lebih ke fungsi perbantuan. Harus ini yang fokus. Nah, ini yang saya kira mungkin ke depan pola hubungan antara negara dengan polisi dengan pemerintah harusnya bisa kemudian dipahami sebagai hubungan yang simbiotik ya. Ada hubungan yang saling bergantung tapi tidak kemudian saling menegasikan begitu. Prof. Muradi ini kan adalah salah satu pengajar di program Pasca Sarjana Ilmu Kepolisian di STIK. Dalam amatan Prof berinteraksi dengan petugas-petugas kepolisian baik di dunia akademik maupun di dunia praktis, sebetulnya relasi polisi dalam konteks relasi polisi dengan politik itu ada di mana untuk Polri saat ini posisinya? Kalau melihat, saya di kampus dulu ya, di kampus ada kegairahan ya, keinginan untuk mempelajari positioning politik ya. Tapi di prakteknya di lapangan kemudian hubungannya jadi hubungan sangat teknis. Contoh misalnya katakanlah teman-teman di Pemda gitu, itu mau berurusan dengan polisi kalau urusan soal penegakan hukum. Padahal ada fungsi yang lain, ada fungsi pegakumnya, ada fungsi Kamdagri, ada fungsi Harkaptipmas. Sebenarnya Kamdagri itu kan penting. Misalnya contoh gini, saya berkali-kali misalnya contoh, kenapa sih konteks bela negara harus hanya dari teman-teman di TNI? Padahal ada fungsi Kamdagri yang bisa mendorong proses upaya penguatan itu. Nah, di mana posisi polisi sebenarnya yang ideal dalam konteks keindonesiaan ya sampai hari ini hubungan polisi dan militer yang sudah sekarang ini yang ideal. Kita pernah misalnya gini Pak, kita pernah misalnya di awal-awal di bawah Kementerian Dalam Negeri. Pernah kita menjadi kementerian sendiri. Kita juga pernah menjadi di bawah Angkatan Perang. Kemudian akhirnya di bawah ABRI, masuk ABRI, dan akhirnya kita terpisah. Dari pola ini saya punya riset ya 5-10 tahun yang lalu dengan teman-teman bahwa dari sekian pola itu hubungan kita dengan negara dengan politik justru kemudian ideal dari kondisi hari ini. Ketika kemudian 1 Juli 1946 itu menegaskan polisi di bawah eksekutif, di bawah Perdana Menteri waktu itu ya. Artinya itu yang paling ideal karena pola hubungannya bisa direct. Nah, tapi adalah ada satu yang kemudian juga dilihat bahwa ada kecenderungan political will tadi dari pimpinan, dari presiden, dari kepala negara, pemerintahan itu kemudian memiliki keinginan untuk misalnya mendapat sokongan. Nah, sokongan kalau positif nggak apa-apa misalnya tadi. Jadi kalau sokongan tiba-tiba, mohon maaf, misalnya harus memenangkan A, B, C dan segala macam itu menyita betul. Ya, amatan saya dari mungkin 2019 sampai 2024 ya. Pilkada, kemudian pilpres, pileg gitu, banyak yang terjadi kemudian bisa sifatnya orang per orang ya. Kayak saya misalnya anggota calon anggota DPR ini gitu, Pak Fardi, yuk sokong saya akan begitu personal. Ada yang kemudian sifatnya lebih ke kelompok ya, ada kemudian sifatnya kemudian organisasi. Nah, ini yang saya kira perlu dilihat sebagai satu hal yang berbeda antara kelompok, personal maupun organisasi. Sampai hari ini banyak yang kelompok dan organisasi. Jadi tiba-tiba begini misalnya publik menanggap, contoh ya Pak Fardi ya, contoh misalnya ketika orang kemudian oknum tanda kutipnya, oknum perwira polisi misalnya mendukung salah satu calon anggota legislatif dan atau calon anggota calon kepala daerah, itu dianggap sebagai ada agenda polisi. Padahal itu adalah personal betul. Atau misalnya kelompok tidak mewakili entitas yang disebut sebagai entitas kepolisian sendiri begitu. Kalau begitu Prof bisa memberikan penilaian ya terkait dengan isu di kontestasi politik yang lalu muncul semacam idiom partai coklat. Ya. Gimana menurut pandangan Prof tentang fenomena itu? Ya, kelihatan bahwa posisinya memang pada akhirnya sulit untuk ditolak ya. Kenapa? Karena teman-teman itu di lapangan, paling enggak saya punya riset antara 2023 sampai 2024 November ya. Itu kemudian pola hubungannya seolah-olah itu adalah bagian dari direct dari Mabes. Tadi yang saya bilang ada 3 pola, ada pola personal, kelompok dan juga institusional. Nah, 3 ini kan lebih banyak yang pertama dan kedua. Artinya kadang-kadang misalnya saya minta disokong oleh Pak Fardi untuk jadi calon anggota legislatif misalnya. Kemudian lawan saya dikriminasi dan sebagainya. Atau misalnya pilpres kemarin seperti itu. Jadi sebenarnya lebih kepada personal. Tapi kan sekali lagi saya bilang publik kan nggak bisa dibatasi. Jadi ketika ngeliat orang pakai baju coklat, kemudian dia mendorong proses kriminalisasi, yang terjadi adalah wah ini kerjaan teman-teman Mabes. Padahal mungkin saja itu orang per orang yang sifatnya
berada dalam posisi yang tidak terikat atau terkait dengan kebijakan Mabes Polri sendiri gitu. Jadi Prof bisa mengatakan bahwa sebetulnya polisi sebagai personal maupun sebagai kelompok-kelompok di dalam organisasi amat mungkin untuk memiliki kepentingan politik pada saat ada kontestasi politik. Ya, yang kepentingan simpel buat teman-teman di anggota ya kan cuma dua. Iya. Pertama naik pangkat, kedua posisi jabatan strategis. Nah, yang tadi saya bilang yang 3 di awal, yang masalahnya adalah ditarik. Jadi saya ini diminta, ayo dong saya naik pangkat nih, tapi nanti saya bantu. Kan polanya ya bahwa ada simbiotik tadi. Yang simbiotik ini yang saya kira penting bahwa jangan narik-narik politik ke internal. Saya ingat sekali Pak Pardo, tahun 5759 ya. 5759 ketika terjadi konflik pertama antara Bung Karno dengan internal Polri dengan Pak Soekarno, itu yang ngajak Pak Bung Karno Bung Karno bukan intervensi. Bung Karno diajak oleh sekitar 10 orang, tim 10 itu untuk masuk ke dalam mengevaluasi internal. Kalau itu terjadi, ya saya bilang teman-teman mengajak politik ke dalam. Harusnya kemudian ada sense of belonging ya, atau jiwa korsa kalau istilah kita untuk memproteksi itu. Nah, di konteks hari ini juga begitu. Mungkin saja tidak seperti yang model ketika Bung Karno diminta untuk terlibat dalam konflik di internal polisi. Tapi di sini misalnya orang-orang ingin misalnya menjadi A, menjadi B, jadi C, kemudian melibatkan unsur-unsur politik tadi. Yang saya kira itu menjadi tadi mindset publik itu nggak bisa dilakukan personal, nggak bisa. Ketika ada oknum berdiri di jalan, ya pulang apel berhenti jalan, kemudian minta macam-macam, orang nangkapnya bukan orang per orang, tapi itu personal. Begitu ditarik, oh ternyata ada pembinaan, ditarik lagi, oh pengawasan, ditarik lagi, oh ternyata gak bagus nih pola hubungan polisi sekarang. Harusnya misalnya ada isu macam-macam ke bawah kementerian dan sebagainya, padahal sebenarnya orang per orang. Nah itu yang saya kira penting buat kita memahami konteks politik dan kepolisian supaya kita juga paham bahwa dinamika hari ini itu nggak bisa kemudian dipetakan sebagai organisasi lawan publik gitu kan, begitu kan, ini publik, ini organisasi, ini publik gitu kan, dihadap-hadapan. Itu terjadi tahun 25 tanggal 25 13 kemarin ketika orang menghadap-hadapan polisi dengan secara institusi ya dengan publik begitu. Iya, menarik Prof, fenomena bahwa ini ada di tingkat individual gitu ya. Tapi kok publik kemudian mengkonstruksinya sebagai fenomena organisasional. Nah, apa yang salah kemudian sampai kemudian terjadi perubahan dari perilaku yang tadinya lokus pada individu berubah menjadi lokus organisasional. Kalau dia berulang-ulang dan terjadi masif, itu dia bukan ada dua persoalan. Pertama masalah soal pengawasan. Pengawasan kan penting. Kalau di kita berarti kan ada namanya Ankum ya, atasnya mereka hukum yang memang langsung gitu, itu tidak berjalan. Di atasnya misalnya ada katakan ada propam, ada provos, ada apa lagi, ada irwasum dan sebagainya. Ini juga belum jalan. Kalau internal ini kemudian berulang dan itu menjadi masif, maka orang nangkapnya bukan orang per orang ini. Jadi berarti harus pengawasan yang lebih efektif. Ketika pengawasan nggak jalan, oh berarti bukan pengawasan, di atasnya lagi kendali yang lebih ini. Akhirnya nanti ke depan adalah ujung-ujungnya pasti nanti kedua pimpinan tidak dalam posisi yang firm untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan seterusnya. Akhirnya ke atas lagi nanti bicara soal hubungan hubungan antara negara dengan Polri dalam konteks misalnya politik dan kepolisian. Jadi orang mungkin dalam pandangan Prof ya, kalau saya simak tadi dari yang Prof sampaikan, seolah-olah fenomena individual ini ditangkap oleh publik sebagai fenomena yang sistemik. Kalau dia berulang-ulang, secara sosiologis kan begitu ya. Kalau dia cuma satu, misalnya katakanlah terjadi hanya di Bali saja misalnya, di lainnya terjadi kan enggak, di Bali terjadi, dan polanya mirip. Artinya ada tanda kutip publik menangkap pembiaran. Kalau pembiaran yang disahkan adalah pimpinan. Iya. Dan akhirnya dikembalikan kepada seolah-olah ini persoalan sistem. Persis. Iya. Itu yang saya kira perlu dipisahkan dan dipecahkan. Salah satunya menurut saya adalah pembinaan atasan ke bawahan, yang saya kira salah satu adalah bagaimana bisa mengendalikan mereka tidak berperilaku menyimpang tadi. Kan kadang-kadang gini, dulu orang berasumsi kalau nggak punya uang dia akan jadi penjahat. Polisi karena gajinya kecil dia akan menyimpang. Kan enggak, gaji polisi sekarang dengan saya sama nih Pak. Tingginya kan sama, selevel saya sama dengan misalnya yang selevel dengan saya. Jadi secara pendidikan nggak ada pembedaan. Oh ternyata ada yang lain. Nah itu yang saya kira salah satunya adalah model pembinaan dan pengawasan. Pembinaan di internal, pengawasan
lebih pada level misalnya internal dan eksternal gitu. Jadi Prof yakin bahwa persoalan ini, fenomena keterlibatan polisi di dalam politik praktis semacam ini adalah fenomena individual, itu yang pertama. Yang kedua, hal ini disebabkan karena lemahnya mekanisme pengawasan. Nah, menurut Prof kira-kira karena ini jangan sampai terulang lagi, karena terus terang saya lihat ini membuat citra Polri sangat terpuruk begitu ada terminologi partai coklat itu. Tingkat kepercayaan publik sangat turun. Nah, untuk fenomena ini tidak terulang, Prof. Prof menyarankan apa, Prof? Saya koreksi dulu ya. Iya. Jadi sebenarnya citra polisi umum ya, dari tahun 2000, saya punya datanya 2020 sampai 2025 Mei kemarin, sebelum kejadian Agustus kemarin, itu hanya di era 2022 ketika kasus Sambo turun di bawah 60%. Jadi kalau soal citra secara umum sebenarnya nggak jelek-jelek amat lah. Di rencana 75 sampai 80. Artinya memang tidak seperti ketika zaman Pak Tito ya. Bisa sampai 90 95 gitu. Tapi menurut saya untuk konteks hari ini saya kira masih oke. Hanya memang tadi saya bilang ada namanya seperti generalisasi tadi. Saya sih berasumsi bahwa proses handicap yang tadi disebutkan di awal itu harus kemudian lebih pada pas pembinaan yang lebih dalam ya. Saya kira pendidikan tadi yang penting, karena kalau kita lihat pola pendidikan Pak Pardi ya, ada yang namanya misalnya dari Akpol, kita bisa Akpol ya. Dari Akpol dia sekolah kemudian PTK, dari PTK kemudian ada Sispimmen, ada Sespimti. Dia ambil tiap 3 sampai 4 tahun ke depan. Ada pembinaan yang recharging kalau istilah kita. Di Bintara pun juga sama. Artinya sebenarnya fungsi sekolah itu adalah mericas tadi. Cuma problemnya ada problem lagi. Problemnya ketika kemudian sekolah itu dijadikan komunitas orang oleh oknum tadi, yang pada akhirnya membuat posisi pendidikan jadi tidak mencerahkan, justru kemudian menjadi beban. Karena kalau saya pengen jadi Kapolres, saya harus sekolah dulu, sistem kan, kalau nggak saya nggak bisa jadi Kapolres. Kalau mau saya misalnya jadi bintang 1, saya spimti dulu. Nah, padahal sebenarnya fungsi sekolah itu bukan semata-mata untuk pendidikan, untuk mencapai jenjang kepangkatan, tapi juga misalnya untuk mericas bahwa selama 4-5 tahun bertugas itu ada yang kemudian ditingkatkan dari mulai mindset, kemudian cara pendekatan dan sebagainya begitu. Kalau dalam konteks makro, Prof, ya. Kalau dalam konteks tadi kita bicara pada konteks mikro ya, orang per orang. Dalam konteks makro, Polri sebagai sebuah sistem kepolisian yang kita tahu bahwa sistem kepolisian nasional ini memang punya satu kelemahan, yaitu apa? Rentan untuk dipolitisasi. Dalam konteks Polri, ada tidak potensi politisasi atau pengalaman pernah dipolitisasi, Prof? Ada beberapa waktu ini. Jadi kalau lihat dari era Bung Karno misalnya kan, Bung Karno itu kan begitu diajak masuk tahun 57 sampai 59 sampai beliau selesai berhenti itu kan terjadi politisasi. Kita pernah punya misalnya Kapolri levelnya AKBP. Walaupun pada akhirnya naikkan jadi Mayor Jenderal waktu itu, Irjen Pol. Kemudian karena Bung Karno merasa yang lainnya itu udah tidak dianggap tidak bisa menjaga marwah polisi waktu itu ya. Kapolri ketiga waktu itu. Kemudian misalnya yang berikutnya ada yang kemudian misalnya di eranya Pak Harto di Orde Baru, ada Pak Hugeng dan seterusnya. Dia alami ketika melakukan upaya untuk kemudian penegakan hukum terkait dengan macam-macam itu juga dianggap sebagai bagian dari yang waktu itu Pak Harto mengganti beliau di tengah jalan. Kemudian di era Gus Dur kejadian seperti kemarin ya, ketika menjadi Kapolri kembar. Tapi saya kira Gus Dur melakukan itu karena juga didorong oleh di internal. Jadi saya berkali-kali bahwa hubungan politik dengan polisi itu yang paling dominan. Mungkin saya arahkan sebagai 60-70% ya. Itu didorong karena dari internal tadi. Internal yang mengajak, membuka pintu, bahkan mempersilahkan dan seterusnya. Itu yang saya kira penting. Kenapa kemudian di internal juga, kalaupun terjadi kesalahan adalah upaya untuk melakukan refleksi ya, supaya bahwa nggak boleh kejadian seperti itu. Tapi tidak mempersilahkan. Nah, antara tahun 2020 sampai 2024 misalnya, 2024 dan 2025, 2024 banyak kemudian mengindikasikan polisi
itu kemudian terpolitisasi dalam dinamika politik waktu itu ya. Dulu misalnya tahun 55 kita punya polisi punya partai kan, yang memang punya 3 kursi loh Pak Bardi. Dulu TNI juga punya 3 kursi perwakilan di DPR. Tapi ini dipilih bukan ditunjuk ya. Nah, hari ini saya kira penting buat teman-teman di kepolisian menjaga jarak dari politik praktis, menjaga jarak dari praktik bisnis yang sifatnya terbuka. Itu jadi penting untuk menjaga marwah polisi tetap sebagai kepolisian profesional. Karena sejauh ini keberadaan polisi sudah cukup baik ya. Saya berkata gini, saya tidak ingin mengatakan bahwa polisi jelek banget. Tapi kalau lihat survei 2020 sampai 2025 per Mei itu, saya kira nggak jelek-jelek amat. Hanya mungkin perlu ditingkatkan soal misalnya pola hubungan lebih humanis dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau kita pahami juga bahwa Polri ini kan adalah kepolisian negara. Nah, sementara Presiden itu memiliki 2 sisi, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Nah, kapan Presiden menggerakkan Polri sebagai kepala negara itu tidak jadi persoalan. Tapi pada saat Presiden sedang menjalankan sisi kepala pemerintahan dan menggerakkan Polri, ini kan ada nuansa politik yang kemudian menggerakkan Polri. Prof membacanya seperti apa fenomena ini? Ya, dilihat dalam konteks apa? Kalau begini, kalau menggerakkan misalnya untuk dukungan program pemerintah misalnya tadi, kalau dulu misalnya ada COVID ya, kan mau nggak mau suka tidak suka, atau misalnya hari ini MBG misalnya, kemudian ketahanan pangan misalnya. Tapi itu bukan utama, itu perbantuan polisi ke pemerintah, bukan balik ya. Dan jadi jangan sampai nanti polisi mengubah dirinya jadi petani, mengubah dirinya jadi petugas kesehatan. Karena polisi utamanya adalah 3 tadi, Kamdagri, Harkamtimas, sama kemudian Gakum. Di luar itu saya kira ya perbantuan. Nanti memang teman-teman di pemerintahan juga paham saya kira. Karena memang ketika sudah dibatasi dengan batasan undang-undang, Undang-Undang 2002, saya kira keberadaan polisi harusnya betul-betul bisa menjaga marwah. Karena begini, satu yang susah buat polisi adalah mereka tetap akan dinilai baik buruk karena berinteraksi langsung. Dari mulai kalau dari mulai lahir sampai meninggal. Kan urusan ngelahirin polisi, nyari urusan meninggal juga polisi yang mungkin jalan macam-macam gitu kan. Itu yang saya kira penting. Jadi kalau tiba-tiba polisi bukan mencong ya, agak menyimpang gitu, maka itu jadi isu utama. Hari ini misalnya kalau itu kemudian dilakukan oleh yang lain, saya kira sama. Jadi suka tidak suka pimpinan polisi, personil dan juga menyadari itu bahwa hubungan polisi dengan pemerintah, hubungan polisi dengan negara itu adalah segitiga yang mau nggak mau suka tidak suka akan saling mengikat satu dengan yang lain. Prof, kita pahami juga bahwa polisi ini sebagai warga negara biasa juga sebetulnya memiliki aspirasi politik, gitu kan? Kita tidak bisa nafikan bahwa sebagai individu, sebagai warga negara dia punya aspirasi politik. Nah, persoalannya adalah bahwa polisi kemudian tidak diberikan ruang dalam proses politik kita. Bagaimana kemudian polisi sebagai individual gitu ya menyalurkan aspirasi politiknya? Kalau dia punya aspirasi, mengartikulasikannya lewat jalan apa kalau memang proses politik tidak mengakomodasi posisi polisi dalam politik gitu, Prof? Ya, ini resiko. Kalau saya orang termasuk sejak pemisahan TNI Polri, polisi harusnya sudah sipil banget. Sama dengan saya ASN ya. Dia punya hak pilih. Memang dia nggak boleh ikut menjadi anggota dan pengurus. Karena Pak ASN itu juga. Jadi kalau untuk beraspirasi kira nggak ada masalah. Cuma kan kemudian orang berpikir bahwa polisi itu kan sipil yang disenjatai. Mau tidak mau dia nggak boleh kemudian terlihat nampak dekat dan sebagainya. Jadi paling penting misalnya adalah sebenarnya karakteristik polisi ya karakteristik politik negara. Jadi dia kemudian tidak dalam posisi blocking politik. Walaupun misalnya saya beberapa mencatat misalnya soal pola hubungan antara polisi dengan negara ya. Misalnya Marin mengatakan begini. Kalau mau ya sudah polisi berada dalam posisi blocking ke negara. Jadi dia kemudian misalnya siapa yang berkuasa dia akan blocking. Tapi itu kan nggak sehat untuk profesionalisme polisi karena itu terjadi di bencana negara di Afrika. Tapi
di Indonesia saya kira akan baik kalau kemudian penyalurannya adalah pada program, penguatan program. Jadi tidak pada orang per orang atau tidak pada rezim-rezim ya. Dikatakanlah misalnya pemerintah misalnya tadi punya MBK, punya nama itu aja poinnya. Tidak kemudian berkelanjutan dengan misalnya memasukkan MBK untuk kemenangan salah satu pasangan di masa akan datang gitu. Jadi memang sudah berhentinya di program. Nah program itu akan menjadi bagian penting yang harus terpisahkan dari posisi polisi sendiri. Tapi tadi jangan melupakan hal utama dari seperti Undang-Undang 2003. Saya ulang ada tiga yang menjadi peran polisi dari Harkamtimas, Gakum dan juga Kamdagri gitu. Kalau kita lihat ya hubungan polisi dengan demokrasi dengan politik ini kan hubungan segitiga yang sangat fragile, artinya rentan. Prof melihat sepertinya posisi polisi yang paling tepat ya dalam konteks demokrasi dan politik ini, polisi menempatkan dirinya di mana sih sebetulnya? Kenapa? Karena lagi-lagi bahwa polisi adalah kekuatan yang cukup besar dari sisi jumlah. Kemudian pada saat yang sama polisi juga punya power untuk menggerakkan orang. Nah, kalau posisi ini kemudian tidak disterilisasi dengan sebuah regulasi yang kuat dan mekanisme pengawasan di dalam demokrasi itu sendiri yang kuat, maka polisi sangat rentan untuk dipolitisasi. Di Undang-Undang 2022 pasal 28 jelas kok. Iya. Jadi saya kira posisi polisi ya posisi yang tidak terlibat politik praktis. Iya. Jadi maksud saya itu nanti di undang-undang di RUU Polri kalau nanti diajukan lagi ya, itu kan juga ditegaskan. Bahkan secara detail disampaikan bahwa yang disebut dengan politik praktis itu apa sih. Jadi buat saya sebenarnya kembali ke soal tadi, apa niat baik, political will-nya apa sih. Karena karena siapapun yang bisa menggerakkan polisi bukan orang per orang, bukan kelompok orang, tapi adalah negara yang punya power. Jadi tinggal bergantung saja sebenarnya sejauh mana kemudian negara itu kemudian mau atau tidak misalnya memastikan polisinya profesional. Kalau tidak ya saya kira ya resikonya akan seperti kemarin kita kemudian terlibat dalam dinamika yang pada akhirnya menjadi sasaran kemarahan publik. Buat saya sebenarnya itu. Jadi yang kedua Pak Pardi, yang penting sebenarnya bagaimana kemudian pimpinan di internal Polri juga kemudian menegaskan soal soal nilai ya. Nilai bahwa Tribrata, doktrin polisi itu adalah sepenuhnya untuk kepentingan negara. Jadi bukan untuk pemerintah dalam konteks orang per orang atau praktis. Jadi saya kira di situ poin penting. Di situ jalan saya kira kita nggak akan khawatir dengan kepolisian kita. Kenapa? Karena sejauh itu dilakukan saya kira kita bisa punya pakem dan punya rem ya untuk kemudian apakah terlibat langsung atau kemudian berada dalam posisi yang berjarak selama ini seperti itu saya kira. Menurut Prof sejauh ini civil society seperti apa gitu ya mengkritisi posisi polisi dalam rangka interaksi dengan dunia politik, Prof? Ya, so far sih mereka kan juga gerah ya. Saya ambil contoh begini, ada dilema di publik itu. Kalau kemudian mendorong terusan teman-teman Polri dalam posisi yang kritis ya, maka itu akan resikonya ada dua. Pertama adalah itu akan terjadi misalnya pergeseran untuk peran yang lain yang diisi oleh orang lain. Saya ambil karena kawan teman-teman itu militer ya, lebih aktif misalnya. Yang kedua adalah kalau kemudian dorong terus-menerus detail ya, maka polisi akan kemudian berada dalam posisi yang ruang lingkup yang dibatasi oleh undang-undang. Jadi kalau dua ini dilakukan, saya kira Pak Pardi, saya dan teman-teman itu hasil FGD kemudian komunikasi dengan teman-teman di NGO LSM itu adalah ada dilema, dua dilema ini. Satu kemudian kalau dorong terus mereka akan khawatir ada aktor lain yang jauh lebih powerful dan lebih tidak bisa, lebih anti demokratik begitu. Yang kedua adalah posisi polisi dalam posisi tertentu misalnya dia kemudian tidak bisa memberikan ruang juga buat teman-teman. Contoh misal begini, ini agak jelimet sedikit ya soal penahanan teman-teman yang kemarin. Kan sebenarnya ada diskresi yang bisa dilakukan oleh teman-teman polisi untuk menjaga marwah teman-teman polisi di mata publik, di mata civil society sendiri gitu. Ya itu juga masih menjadi perdebatan ya terkait dengan polisi menangkap para aktivis yang secara aktif mereka terlibat dalam kegiatan edukasi masyarakat, pendampingan dan lain-lain, tapi juga secara substantif
ada pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Nah, kemudian yang menarik adalah banyak tokoh kemudian yang memberikan dukungan pada pihak-pihak yang ditangkap oleh kepolisian ini. Menurut Prof seperti apa sebetulnya dalam kacamata politik melihat fenomena ini? Itu keresahan publik ya. Iya. Jadi kalau saya tangkapnya, kalau itu tidak ditangkap jernih oleh pimpinan Polri, itu akan jadi backfire. Artinya akan membuat posisi Polri di mata publik tidak baik-baik saja. Iya. Jadi saya khawatir saja. Jadi ketika misalnya mereka berharap misalnya teman-teman yang ditahan di Polda Metro misalnya itu dipertimbangkan untuk misalnya katakan pertahanan kota. Atau kemudian wajib lapor, toh ada yang jaminan juga. Itu saya kira penting. Jadi jangan juga pakai kacamata kuda dalam konteks politik dan polisi ya. Kalau enggak nanti ya efeknya nanti rusaknya teman-teman polisi ya karena terlalu patuh, terlalu pakai kacamata kuda, pakai pasal-pasal ini, akhirnya kemudian jadi efeknya publik jadi tidak ramah ke internal Polri dan tidak ramah terkait dengan misalnya melihat polisi berada dalam posisi yang sama dengan yang mereka bayarkan. Padahal sekali lagi saya bilang Pak Mardi, polisi itu di mata teman-teman civil society adalah bagian dari entitas sipil. Kalau ini kemudian diganggu terus, maka ada khawatir yang saya kira penting buat kita sepakati bersama. Buat mereka ya, ada aturan lain yang justru jauh lebih tidak bisa mereka kendalikan, mereka kontrol seperti itu. Keterlibatan atau politisasi polisi ini, Prof, dalam kacamata Prof gitu ya. Ini tuh sekedar asumsi, mitos, atau sebetulnya ada faktanya, Prof? Kalau fakta temuan saya punya data itu. 2023 2024 saya punya data itu. Dari mulai Aceh sampai Papua. Seberapa masif, Prof? Ya, kalau dibandingkan, saya membandingkan era zamannya Pak Haiti sampai zaman sekarang. Itu memang agak bukan vulgar ya. Agak terlalu terbuka. Di 2000, saya punya data 2023 2024. Saya sudah sampaikan juga Pak Mari untuk mengingatkan teman-teman baik pimpinan di wilayah maupun di level Mabes ya, supaya kemudian yuk jaga marwah polisi supaya terbebas dari dinamika politik. Itu jadi memang bukan mitos. Saya punya data itu. Tapi kan kemudian sekali lagi saya bilang pertanyaan berikutnya itu dilakukan masif karena ada perintah Mabes. Kelompok atau personal. Nah, itu yang saya bilang dari kenapa saya bisa mengkategorisasi ini, karena ternyata di lapangan 3 ini terjadi walaupun banyaknya 2 ini kelompok dan personal yang mengatasnamakan Mabes, mengatasnamakan misalnya pimpinan Polri dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira pentingnya pembinaan. Mereka bisa dikatakan saya dapat data si X nih, tolong dicek begitu ternyata kan harusnya itu berhenti. Tapi karena dia tidak dicek, jadi orang berasumsi ternyata ini adalah betul dan diklaim sama yang bersangkutan bahwa ini adalah agenda Mabes, padahal tidak sama sekali. Dia yang kayak gitu penting saya kira buat pimpinan Polri ya untuk bisa kemudian mengendalikan itu. Karena kalau tidak, Pak, saya kira yakin betul kalau secara komunikasi ya, teori komunikasi politik 2-3 jam tidak diklarifikasi bisa jadi kebenaran. Betul. Jadi ketika apalagi diberitakan berulang-ulang, karena memang eranya era post-truth ya, sehingga kebenaran itu adalah tergantung pada logic speech-nya. Exactly, seberapa cepat logika itu menyebar. Nah, artinya ada evaluasi buat teman-teman di Polri supaya lebih jauh bisa merespon itu. Jadi ketika melapor mengingatkan, karena saya merasa menjadi bagian keluarga besar Polri karena saya sudah 20 tahun lebih ngajar di PTIK gitu. Jadi begitu kemudian saya mengingatkan supaya Pak Yudi menjaga marwahnya. Kenapa? Karena dinamika ini suka nggak suka itu kan tidak politik kan tidak bebas nilai. Dia ada yang kemudian menggerakkan, ada yang kemudian mengambil keuntungan, ada yang kemudian menyokong dan sebagainya. Kalau itu tidak segera dilokalisir dalam istilah saya, maka dinamikanya akan mengarah. Dan ini kejadian katakanlah pasca 25/31 kemarin gitu. Kita ingat pada masa pemilihan kemarin, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, bahkan yang sebelumnya, polisi itu mengedepankan satu jargon, yaitu netralitas. Netralitas itu ternyata kebijakan dari markas besar itu tidak main-main. Terhadap personil yang misalnya berfoto saja dengan kontestan politik, itu akan mendapatkan hukuman yang keras, gitu ya. Apalagi kemudian menggunakan simbol-simbol politik, sehingga semua markas polisi, semua kegiatan polisi tidak ada simbol-simbol politik di dalamnya. Nah,
Prof melihat di dalam praktik pemolisian sebetulnya netralitas itu mungkin nggak sih gitu? Polisi betul-betul netral? Ada 3 kalau itu netral itu. Iya. Pertama pembiaran, Iya. mengarahkan, Mhm. menggunakan fasilitas. Iya, iya. 3 itu aja Pak. Di luar kemudian memaksa ya. Iya. Dia 3 ini kemudian ada yang kemudian misalnya tiba-tiba orang saya nggak bisa menjelaskan. Tiba-tiba ada info misalnya contoh. Iya. Para kadis dipanggil waktu pilkada kemarin ya. Iya. Kenapa dipanggilin? Isu macam-macam. Dan ketika ujung-ujungnya, kamu kenapa dipanggil? Pak, saya disuruh pilih. Dia gambar suruh pilih. Siapa yang nyuruh? Ya disebut oknum. Iya. Saya bilang, itu siapa? Saya kan ngecek. Saya cek Polresnya. Saya sampaikan, Mas jangan begitu gini-gini. Oh, kita nggak mengarahkan. Nah, yang begitu-gitu saya kira kalau tidak secara prinsipil dilakukan Pak Pardi, maka polisi akan dalam posisi yang tidak cukup baik. Kenapa? Karena akhirnya ketika kemudian ada temuan di lapangan, orang kemudian merasa bahwa itu adalah bagian penting dari nilai-nilai ataupun agenda politik dari internal tadi. Walaupun saya meyakini betul misalnya tadi dari 3 tadi dari organisasi institusional, dari personal maupun kemudian kelompok, lebih banyak kelompok dan personal ketimbang misalnya institusi ya. Institusi. Walaupun tadi sekali lagi ini perlu speed tadi cepat. Begitu kemudian terjadi ada laporan harus dilakukan cepat. Kenapa? Dengan cara gitu orang benar akan bisa membatasi. Kalau bahasa istilahnya melokalisir supaya tidak menjadi seolah-olah menjadi bagian penting dari organisasi. Gitu. Nah, salah satu indikasi juga yang dibaca oleh publik terkait dengan netralitas polisi ini itu akan terlihat pada saat polisi mengamankan unjuk rasa. Posisi polisi akan terlihat secara politik. Pada saat dia mengamankan unjuk rasa itu dia akan terkesan membela pihak tertentu atau pihak lain. Nah, Prof melihat nggak sih indikasi ini di dalam praktik penanganan unjuk rasa misalnya? Kemarin ya, saya bicara 2531 ya. Enggak. Di luar itu, Prof? Ya, saya enggak gitu. Justru malah sebenarnya mereka tuh marah karena mindset di awal tadi. Iya. Contoh begini coba, contoh yang paling mudah gini. Teman-teman ojol gitu kan, mereka demonstrasi, yang diasumsikan ketika mereka demonstrasikan mereka merasa marah. Oh saya kemarin tanda kutip ya dipalak, dimintai macam-macam, ada kemarahan. Iya. Lebih ke sana sebenarnya ketimbang misalnya mereka blocking. Saya kira enggak. Justru menurut saya manajemen crowd ya kan kita ajari juga di kelas ini di PTIK ini, manajemen keramaian itu juga menjadi salah satu kunci dari polisi modern Pak Pardi. Jadi kalau dia tidak dalam posisi yang cukup kuat, maka saya kira penting buat organisasi untuk bisa memperkuat itu. Tapi sampai sejauh ini saya kira manajemen keluarga kita cukup baik. Kecuali memang kita merasa bahwa ada sesuatu yang kemudian salah hitung. Saya membayangkan misalnya salah hitung kata begini, masa 5.000 gitu, ya minimal kita nyiapin 1.000, masa 10.000 minimal 3.000 kan gitu. Nah yang begitu kan nggak bisa linear. Ada yang kemudian tim yang bisa menilai bahwa ada indikasi ada masanya akan menyebar kemana-mana. Itu yang saya kira penting pembacaan peta berkaitan dengan pengamanan unjuk rasa. Bukan cuma yang di depan ya, tapi yang di belakang dan setelahnya seperti itu. Jadi saya kira enggak. Saya kira ngelihatnya beberapa kasus unjuk rasa dan segala macam saya kira tidak. Lebih pada soal mereka kemarahan di tempat yang lain. Bukan karena misalnya mereka membela enggak juga. Kayak kasus misalnya di DPR kemarin, saya kira normal aja. Saya kira ya lebih karena salah hitung di lapangan aja saya kira. Estimasi yang estimasi. Ya ternyata banyak dan gak dihitung misalnya pasca maghrib gitu. Sebenarnya kan harus dihitung juga tuh kan. Karena 3-4 jam sebelumnya dan 3-4 jam setelah demonstrasi begitu. Ya memang dalam demonstrasi kemarin kita lihat bahwa ada 2 fase dan polisi cenderung fokus pada fase pertama. Dan begitu itu sudah aman, mereka sudah pulang, dianggap sudah selesai. Padahal ada orang yang memang sejak awal menghitung bahwa demonstrasi yang rusuh itu akan terjadi pada saat pembubaran. Nah, mereka memanfaatkan situasi itu dan itu yang menurut Prof kurang terlalu dihitung ya. Kurang dihitung ya. Karena itu betul, karena akhirnya sudah beres, udah itu selesai, ternyata enggak. Underestimate. Oke, Prof. Dalam konteks literasi Prof terhadap publik, sebetulnya bagaimana sih cara memberikan informasi kepada publik dari Polri
bahwa Polri itu tidak terlibat politik, karena ini persoalannya adalah publik banyak tidak paham dan hanya membaca satu fenomena, satu oknum, dua oknum kemudian digeneralisasi seolah-olah ini keterlibatan institusi seperti di awal kita ceritakan tadi. Nah, literasi apa sih yang penting untuk publik agar mereka paham betul bahwa polisi ini steril dari politik? Kalau mengacu ke Belly ya, itu ada 3. Pertama, bekerjalah secara profesional. Jadi jangan berpikir pakai kacamata kuda saja, bekerja saja. Yang kedua adalah dia harus berjarak. Dia berjarak dengan model-model kepentingan dan sebagainya. Yang ketiga saya kira menarik. Yang ketiga adalah dia kemudian memproses hukum secara adil dan bijaksana. 3 itu saya kira Belly mengalami, dia punya penelitian di India, kemudian di beberapa negara di Amerika Latin, ternyata itu bisa dibuktikan. Artinya apa? Kalau dulu di India misalnya ada brutality terkait dengan ini, tapi di 3 ini saya kira akan diikat. Nah, kalau teman-teman Polri ingin tetap dipandang sebagai individu yang netral, yang profesional, fokuslah pada 3 ini aja. Fokus fokus dengan apa yang menjadi peran dan tugas inti dari Polri sendiri. Kalau tidak, ya tadi orang berasumsi misalnya blocking ke salah satu orang oknum elit dan atau mungkin orang yang dianggap menjadi common enemy publik begitu. Berjarak, Bro. Bailey mengatakan adalah aspek penting untuk memastikan netralitas. Seperti apa dalam praktiknya berjarak ini, Bro? Karena apa? Karena polisi itu kadang-kadang susah membuat jarak. Kenapa susah membuat jarak? Ya kadang-kadang kontestan yang ikut dalam kegiatan politik praktis itu adalah bagian dari keluarganya, bagian dari teman dekatnya. Seperti apa kemudian, Prof, harus dilakukan? Saya kira teman-teman di internal Polri paham bagaimana sebetulnya berjarak. Karena situasi politik hari ini berjarak itu artinya apa? Artinya dia tidak membangun interaksi, tidak membangun komunikasi. Karena untuk itu kan nggak susah. Yang kedua, ini juga penting misalnya proses penanganan kasus. Beberapa kasus misalnya yang kemudian dianggap dekat dengan elit yang lokal itu kemudian dicepatin, diproses cepat, sementara yang ini tidak. Atau misalnya pengenaan tersangka dan seterusnya. Itu mudah sebenarnya Pak Pardi, mudah buat Polri untuk kemudian membangun itu. Karena apa? Karena mekanisme di Undang-Undang 2002 maupun Perpol, Perkap itu clear betul kok. Tinggal kita yang mau atau enggak. Nah, makanya saya bilang dari awal orang-orang yang kemudian punya motif politik di internalnya, personil oknum, saya nyebut oknum lah ya. Itu kemudian bisa kemudian dibaca sebagai satu fenomena handicap buat Polri. Jadi pimpinan harus bisa membaca itu. Jangan kemudian malah membiarkan dan terjadi proses politisasi di polisi. Yang mungkin itu dilakukan adalah ketika proses itu dilakukan, maka di impact-nya bukan orang per orang, organisasi. Betul. Dan saya kira ketika bicara organisasi itu orang susah sekali. Walaupun sekali dari awal saya bilang, saya ngerasa bahwa posisi ini kemudian diperparah atau diperumit dengan ketika kita nggak bisa tegas ke orang-orang tersebut. Dari istilah misalnya tajam ke tubuh ke atas, tajam ke bawah. Itu kan sesuatu yang kemudian mudah buat internal Polri untuk bisa mengubah tajam ke atas, tajam ke bawah juga normal aja kan gitu. Kenapa juga jadi tumbul ke atas? Gitu. Yang begitu saya kira bukan perkara mudah. Kenapa? Bukan perkara susah. Karena sebenarnya itu teman-teman di internal Polri tahu betul bagaimana memperlakukan dan menangani kasus. Karena gini Pak, jangan sampai nanti ada opini ya. Ini sih cerita walaupun itu sudah banyak dibantah ya, bahwa teman-teman di Polri itu pakai kacamata kuda untuk pengenaan pasal. Tidak menggunakan misalnya katakanlah sosiologisnya, psikologisnya. Padahal nggak gitu kan, gitu kan. Sebenarnya itu mudah saja misalnya. Oh ternyata misalnya laporan yang berkaitan soal kurang dari 2,5 juta kan nggak perlu diproses karena bisa melalui mediasi dan sebagainya. Tapi kan beberapa kasus di daerah misalnya ada nenek-nenek pakai nyuri mengambil singkong itu harganya hanya 1 juta, diproses juga secara hukum. Padahal itu yang kemudian saya kira kecerdasan memahami kasus yang bisa melibatkan psikologis publik itu jauh lebih baik buat teman-teman Polri untuk membangun citra Polri itu sendiri. Prof, ketidaknetralan polisi sebetulnya di banyak negara juga sama jadi persoalan.
Sebetulnya bahayanya apa sih ketidaknetralan dalam praktik politik ini bagi polisi dalam konteks profesionalisme dan kemandirian? Ya otomatis dia kondisi hari ini otomatis akan menggerus nilai-nilai profesional itu sendiri. Akan menggerus misalnya keyakinan internal polisi ini terkaitan dengan apa, dengan masa depan organisasi mereka. Dan yang paling parah menurut saya Pak, ini sih amit-amit terjadi. Ketika kemudian polisi itu di bawah subordinat orang lain. Kalau subordinat politik sih nggak ada masalah. Artinya ada presiden di situ ya. Secara struktural betul. Tapi kalau kemudian subordinat dari lembaga lain. Ini bukan perkara mudah karena banyak orang berpikir bahwa dari sekian model yang pernah kita coba, dari di bawah Mendagri, di bawah jadi menteri, di bawah kementerian, menjadi angkatan bersenjata dan sebagainya sudah kita lakukan. Ini yang terbaik. Begitu yang terbaik itu dinodai misalnya atau diinterupsi dengan hal yang sifatnya mengganggu itu. Artinya buat saya tidak ada pilihan lain bahwa upaya untuk menjaga internal Polri tetap dalam posisi yang sekarang ini adalah dia bekerja dengan baik, pakai hati, pakai perasaan, gunakan misalnya naluri dan empati dan sebagainya. Karena satu yang kemudian kurang dari katakanlah kejadian-kejadian 2-3 tahun terakhir adalah empatinya kurang. Semua diproses secara hukum dan pakai kacamata kuda. Padahal seharusnya pengenaan itu bisa kemudian dalam pendekatan diskresi dan sebagainya. Yang mungkin melibatkan bisa restoratif justice dan seterusnya. Memang yang nanti di undang-undang RU yang baru ini kan sudah ada ditegaskan seperti itu. Terakhir nih Prof. Dari apa yang kita diskusikan tadi Prof terkait dengan relasi polisi dan politik gitu ya. Dalam konteks wacana hari ini tentang reformasi Polri Prof. Di mana bagian ini yang perlu direformasi menurut Prof? Lebih ke leadership Pak. Leadership ya. Karena pola hubungan polisi dengan politik itu bukan orang per orang, tapi leadership, kepemimpinan. Jadi interaksi antara Kapolri, Kapolda, Kapolres itu menentukan sejauh mana posisi Polri dalam konteks politik. Jadi kalau misalnya kita bisa tegas untuk dalam posisi kerja-kerja profesional gitu, saya kira kita akan nggak perlu lagi istilah reformasi. Saya menyebutnya begini, reformasi Polri itu sudah selesai 2012. Yang proses sekarang kultural, yang memang kan kultural nggak bisa dalam 1-2 hari. Cering hilang gitu nggak ada, atau misalnya bikin reformasi hilang nggak? Ini bertahap. Nah tahapan itu bisa dipercepat, bisa diperlambat. Caranya apa tadi? Komitmen dari pimpinan Polri. Karena apa? Karena semua itu ujung-ujungnya di sana. Sampai seperti misalnya situasi hari ini pun berpengaruh pada itu. A kata pimpinan, A kata anggota kan. Artinya dengan kondisi hari ini, maka sebenarnya yang poin penting adalah bagaimana memastikan kepemimpinan Polri itu bisa menjaga marwah profesional, marwah kemandirian, marwah organisasi dan juga menjaga marwah anggota. Karena anggota itu adalah 475.000 yang kemudian harus menjaga nama baik mereka di tiap jengkal Republik ini dari Aceh sampai Papua. Baik Prof, terima kasih poin-poin penting Prof tadi sudah sampaikan. Mudah-mudahan ini kemudian menjadi inspirasi bagi kita semua dan tentu bagi organisasi Polri ini menjadi poin penting untuk kita merefleksi pada situasi hari ini terkait dengan hubungan polisi dengan dunia politik ini harus seperti apa. Diskusi ini sangat menarik Prof. Cuman karena keterbatasan waktu kita akhiri sampai di sini. Nanti kita ketemu di sesi yang lain. Terima kasih Prof. Muradi atas ide-ide cerdas.